Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi Anda di mana saja. Bagi para pemirsa video kami di sini kami akan sedikit sharing ataupun berbagi dari pengalaman saya, yaitu tentang bagaimana caranya mengatasi ini, khususnya ini yaitu pompa oli Suzuki GT100. Mungkin ada persamaan dari ini, termasuk Suzuki A100. Hampir Suzuki mempunyai kesamaan, cuma ada sedikit perbedaan mungkin di situ letak tuasnya ini, ataupun besar panjang pendeknya, besar kecilnya. Tetapi ini dudukannya sama. Ini sama semua. Nih, A100, GT100, Tornado, RC100, mungkin situ Satria, hampir sama semuanya setahu saya. Mungkin ada yang lebih paham, silahkan di komentar, ditambah di komentar. Ini saya sedikit menambahkan bahwa kebocoran oli samping ini memang kita terpaksanya oli samping tidak berjalan tidak masalah, dengan adanya oli bisa dicampur ke dalam tangki bensin. Tetapi masalahnya terkadang kita di perjalanan mungkin tidak membawa oli, terus kehabisan bensin, beli bensin sekarang jarang yang udah dicampur. Nah, ini sulitannya itu. Terus juga kita repot tiap hari harus naker. Dengan adanya oli samping ini memang tujuannya kita, selama tangki oli sampingnya masih penuh, kita nggak usah khawatir sampai kehabisan. Juga bisa di setel keiritannya, atau ingin boros, ingin irit, disesuaikan dengan perjalanan ini bisa kita setel. Enaknya begitu, pakai pompa oli. Di sini akan kami sedikit uraikan mungkin dari pengalaman saya yang ngurusi ini, kebocoran oli ini bener-bener sangat merepotkan. Jadi motor kita menjadi kotor, gelubrut, penuh oli, debu penempel, jadi tidak enak untuk dilihat, ya kan? Jadi dekil motor kita ini menjadi ini, maaf ini kotor nih, karena mungkin ya bisa dibersihkan, mungkin ya pakai cairan kimia, atau bisa dibersihkan luarnya ini, ataupun digosok lagi ini. Tapi saya poinnya sedikit berbagi tentang kebocoran oli di oli samping ini, khususnya oli pompa oli samping GT100. Pertama, ini dalam ini yang masuk ke dalam bodi pompa oli ini, terus dia masuk ke perputaran mesin kita ini bisa kita cabut. Ini bisa kita cabut. Ini mungkin bisa pakai tang, terus kita putar. Memang agak susah, nanti kita dipukul pakai ini, putar bisa. Nah, ini bisa lepas. Ini contohnya aja ini. Terus gimana? Kadang rembesnya dari sini. Ini kalau silnya ini ada ukurannya, kita mungkin bisa lepas ini, terus kita bawa ke toko bearing dan seal. Biasanya itu ada di kota-kota besar ataupun ada. Kita bawa ini sampelnya, terus kita bawa ukuran yang sama, diameter luar, diameter dalam, ketebalan ini insya Allah sama. Tapi kadang kita ini mau ke cari yang mungkin males, jauh-jauh males, juga mungkin budgetnya mungkin tidak ada. Ini kita bisa solusi dengan murah. Dengan apa ini kita dengan dikasih ini benang. Nah, kita mungkin panjang berapa, sekitar ya mungkin satu ini, kita putar-putar di sini, kita masukkan gini, kencang putar terus. Ini contoh aja, enggak saya perhatikan. Ini dia akan di samping ini, dia akan menekan keluar berapa milimeter, 0,0 sedikit.
tapi dia sudah mampu menekan oli ke dinding sini ya, jadi akan menghambat oli untuk keluar. Ini memang bukan recommended ya, tapi ini lumayan juga untuk biar kita tidak bocor untuk waktu yang lumayan lama. Ini sini, ini jadi dikasih sampai dia menekan. Oke, yang kedua ini, nah di sini apa namanya, yang di sini, ini bisa ditarik keluar. Ini ditarik keluar, terus maaf tadi lupa. Terus sealnya itu kok ada sebenarnya, tapi kalau kita lagi berhalangan untuk mencari, ini kan ada solusinya sama seperti ini. Sealnya dikasih ini mungkin panjang segini, kita putar nanti kita kira-kira kalau nanti kebanyakan ya terlalu apa namanya keras, dia jadi agak susah muternya ya. Jadi kita kira-kira begitu nanti kira-kira kalau kurang panjang masih diputar masih gampang, ataupun masih agak gitu kendor, berarti kurang lagi, tambah lagi. Oke, lalu yang poin ketiga yang tak kalah pentingnya, waktu pemasangan nipple ini ya. Ini ya dipasang, ini untuk yang saluran ke atas. Nah, ini yang di sini pun kurang lebih sama, ada 3 jalur, ataupun sini untuk yang saluran ini pembuangan udara. Ini poinnya, ini pakai ini memang kita biasanya masih ada ini bawaannya itu seal yang ini, coba ini yang bahannya mungkin dari plastik bawaan aslinya, tetapi ini sulit sekali kita jumpai yang kayak gini ini, dimana itu susah. Nah ini solusinya ataupun sebagai gantinya, ini pakai ini o-ring dari tembaga. Ini yang besarnya cari yang kira-kira sama masuk sini. Oke. Nah, jadi tiap ini dua ini ya, 1, terus yang ini 2 gini. Nah, ini. Jadi ini tembaga ini banyak, ini masih banyak dijumpai mungkin di bengkel motor atau bengkel mobil, masih banyak. Memang harganya ya agak lumayan mungkin 1000 per kepingnya 1000 ini. Terus nanti kita kencangin sampai sampai kencang. Sampai kencang, jadi sampai set gitu ya, terasa nanti orang. Nah, ini dan sampai mapan. Ini untuk yang inlet ya, ini soalnya untuk yang masuk di sini tempatnya. Kalau ini untuk yang keluarnya outletnya di sini. Nah, ini tapi saya cuma bawa yang satu ini, yang satu belum saya pasang. Ini pas nggak ada, itu semua terpasang di motor saya. Nah, ini prakteknya, ini alhamdulillah pakai ini aman, dia jadi tidak rembes lagi di bagian nipple sini ataupun di bagian sini. Nah, di sini juga pembahannya nanti kasih nipple juga, besarnya mungkin sedikit lebih besar, tapi kalau ada yang lebih kecil cari yang lebih kecil ya, set gitu nanti insya Allah aman. Nah, tidak rembes lagi daripada yang bawaan mungkin ya sudah, dia sudah tidak udah keras, jadi tidak rapat lagi. Kalau yang bawaan yang plastik ini memang sulit sekali dijumpai. Atau kalau tidak ada di sini daerah teman-teman, ini bisa diakali dengan cara ini, bekas plat motor. Nah ini bisa dibentuk, ini digunting sendiri dia.
bisa juga dia, jadi nggak terlalu keras juga, langsung dia plek dikencangin gitu rapet ini. Tapi ya itu kalau memang nggak ada, tapi ini mudah kok, di bengkel-bengkel banyak yang tembaga ini. Kok silahkan dipraktekkan. Mungkin yang ada kendala apa namanya rembes untuk oli, pompa oli ini di mesin GT, mesin Suzuki kalian, GT 100 atau A100 ini RC 100. Terus yang ke sananya, yang ke mesinnya bloknya sama, kasih ini set gitu. Tapi biasanya jarang yang di sana itu jarang bocor, sering di daerah sini. Terus kalau yang di sini tutupnya ini bisa dikasih sealer, bisa dikasih apa namanya lem, dilem ini udah insya Allah rapat. Ini hati-hati juga, ini sering keluar di sini nih ini. Walaupun udah ada ringnya, ada o-ringnya, karetnya itu, tapi dia kadang sudah keras. Apalagi ini dibantu dengan dikasih seal, tapi hati-hati jangan sampai sealnya itu malah menutupi lubang-lubang untuk tempat olinya keluar ataupun olinya masuk. Ini hati-hati. Yang lebih enak pakai ini, jadi dikasih dilem pas, dia tuh pas kan di tempatnya karet itu yang kecil. Oke, demikian sedikit dari kami. Banyak kesalahan, kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas dukungan ataupun komentar koreksi dari teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Insya Allah cukup demikian, cukup sekian dulu dari kami. Saya mundur diri, dan kita insya Allah ada untuk sharing-sharing berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.